saya rasa tidak perlu terlalu saya jelaskan, cuma saya ingin menekankan bahwa Puskesmas Kaimana ini kita terdiri dari 2 kelurahan, Kaimana Kota sama Kelurahan Kroi, kemudian terdiri dari 9 kampung dengan luas wilayah sebesar ini ya, terdiri dari 9 kampung. Next, tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman yang lain. Kemudian jumlah penduduk di wilayah kerja kami, hanya di wilayah kerja kami, bukan di seluruh Kabupaten Kaimana, yaitu berjumlah 44.506 jiwa. Ini sumbernya dari data statistik tahun 2023. Ini sumber daya kami, SDM kami pada tahun 2025 berjumlah sekitar 213 orang, di mana ASN 92 orang, P3K 30, kontrak kami yang terbaru kemarin banyak ya, 88 orang, dan kami ada tambahan dokter intensif kami berjumlah 3 orang. Ini sudah saya jelaskan, kami terdiri dari 9 kampung dan 2 kelurahan. Next. Nah, ini tim kerja kami pada inovasi ini. Kita ada tim mutu puskesmas, karena inovasi ini juga meningkatkan mutu layanan puskesmas kami. Kemudian kami ada promosi kesehatan, di mana mereka membantu kami dalam mempromosikan inovasi kami, baik di sosial media maupun di posyandu-posyandu, di masyarakat, baik di kader juga ikut membantu. Kemudian termasuk program lansia itu sendiri. Selain itu, kami juga ada kerjasama rujukan dengan RSUD Kaimana untuk inovasi ini. Next. Jadi apa itu inovasi kami? Nah, ini dia Senja di Kaimana. Ini inovasi dari Puskesmas Kaimana. Dia berbentuk layanan terpadu. Karena di sini ada dokter, ada perawat, ada farmasi, ada laboratorium. Kemudian maksudnya dalam menjalankan masa senja, para lansia ini tetap bisa tersenyum dan menjalani hari-hari bahagia, sehingga benar-benar dapat menikmati senja di Kaimana, di kota Kaimana pada masa tua mereka. Inilah inovasi kami. Next. Kemudian data lansia untuk Indonesia sendiri berjumlah 29 juta. Di Papua Barat sendiri berjumlah 565,8 ribu jiwa, 68 ribu jiwa. Di Kabupaten Kaimana sendiri kita punya sasaran sejumlah 5.342 lansia yang harus kami cari. Next, jadi lumayan banyak ya. Next. Nah, jenis pelayanannya apa saja yang kami berikan? Kami punya pelayanan dalam gedung untuk lansia yang memang sudah setiap hari kami laksanakan. Kemudian kami punya pelayanan posyandu lansia. Kami punya 11 posyandu lansia, mulai dari COA hingga Anda Air. Ada juga di gereja-gereja. Kemudian kami ada kunjungan rumah lansia. Jadi inovasi ini sebenarnya terbentuk dari kunjungan rumah ini. Ada pasien yang rumahnya jauh dari COA, kemudian dia stroke, tidak bisa ke puskesmas, dibawa dengan kursi roda. Ada yang rumahnya di gunung, tidak bisa dia ke puskesmas, tunggu taksi lagi. Mending kalau punya uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana dia mau ke puskesmas? Tidur saja dalam keadaan stroke di rumah. Muncullah inovasi ini. Jadi mereka tidak perlu lagi ke puskesmas, tapi petugas yang langsung turun ke rumah. Inilah inovasi kami. Next. Inovasi ini ditetapkan, kita punya SK inovasi. Mungkin para juri tahun kemarin sudah tahu inovasi kita yang 2 ya, Jus Segarmu sama TikTok. Nah, itu sudah di SK-kan. Kemudian ini kita melakukan SK perbaharuan pada November 2024 dan sudah kita sosialisasikan di lintas sektor pada November 2024. Ini sudah kita SK-kan dari Kepala Puskesmas. Next. Nah, manfaatnya sebenarnya apa? Kita punya manfaat untuk puskesmas sendiri dan untuk masyarakat. Untuk puskesmas sendiri, ya kita meningkatkan capaian mutu pelayanan puskesmas. Yang dulunya mungkin tidak meningkat kunjungan lansianya, sekarang jadi meningkat. Jadi meningkatkan juga capaian dinas kesehatan. Untuk masyarakat sendiri apa? Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa yang mungkin rumahnya jauh, yang tidak bisa ke puskesmas, yang tidak bisa tersentuh langsung oleh dokter, mungkin bisa langsung mendapatkan pelayanan. Jadi meningkatkan pelayanan kesehatan ke lansia, menjangkau lansia yang memiliki keterbatasan, baik fisik, baik sosial ataupun ekonominya. Memberikan dukungan baik secara fisik, psikis. Jadi kita ke rumah itu kadang ada lansia yang pertama kita pergi menangis dia. Tapi karena setiap bulan kita kunjungi, senang dia. Dia jadi hafal tanggal berapa ini, belum datang nih, selalu kayak gitu. Jadi setiap bulan itu kalau kita tidak pergi, nanti anaknya ke puskesmas. Dokter kapan pergi kunjungi gitu. Jadi mereka jadi secara psikisnya pun itu terobati. Kemudian ada monitoring berkala. Jadi yang kita kunjungi ini bukan
lansia yang tanpa penyakit, ada juga yang dengan penyakit, hipertensi, kemudian diabetes, yang dulunya mungkin tidak terkontrol, stroke yang mungkin dulu ada yang pasien kami itu di perindustrian itu tidak bisa jalan, dibopong, tapi karena setiap bulan dikontrol akhirnya sudah bisa duduk, sudah bisa jalan sendiri ya. Oke, next. Nah, ini dampaknya. Jadi ada angka hipertensi terkontrol meningkat, kemudian angka diabetes mellitus terkontrol meningkat, angka harapan hidup lansia juga meningkat. Next. Itu yang kami harapkan ya. Ini dampak inovasi kami. Jadi kami punya kegiatan screening yang sudah saya jelaskan Posyandu tadi. Pada tahun 2024 sekitar, kan sasarannya tadi 5.304 ya. Kami sudah menemukan 1.334 orang di tahun 2024. Nah, sekarang pada tahun 2025 per masih Januari sampai dengan Mei sudah hampir menyamai 1 tahun 2024 ya. Kemudian untuk kunjungan rumah kami pada tahun 2024 itu 50 orang. Tapi karena inovasi ini kami sosialisasikan di Facebook ya, jadi kadang tuh di inbox sama keluarga-keluarga pasien, ada ini ibu saya yang stroke bisa dikunjungi tidak? Ada ini bapak saya yang stroke bisa dikunjungi tidak? Akhirnya sekarang kami kewalahan, karena udah 80 orang yang harus kami kunjungi tiap hari. Jadi dari Coa sampai dengan Anda Air itu tiap hari kami habis Posyandu di atas tanggal 15 ke atas pasti kami udah jalan untuk kunjungan. Meningkat dari 50 orang sekarang udah 80 orang. Kalau semakin banyak dokternya nanti yang sakit kayaknya. Next. Nah, ini dokumentasi kami. Ini bapaknya stroke karena kami sudah kerjasama dengan rujukan rumah sakit. Jadi biasanya pasien-pasien dengan stroke yang kita obati mungkin agak lama pengobatannya tidak membaik, biasanya kami langsung buat rujukan. Pasien tidak perlu ke puskesmas ambil rujukan. Rujukannya langsung kami bawa ke rumah. Jadi setiap kami kunjungi langsung kami bawa rujukannya tanpa harus ke puskesmas. Next. Nah, ibu ini dulu gulanya 400. Sekarang udah 130, udah normal. Ibu ini dulu duduk-duduk tidur saja di kamar, tapi pas kita pergi udah di depan tungguin kita sekarang. Next. Nah, ini kegiatan kita ada senam lansia juga, mungkin bisa diputar videonya. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan, rutin setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Kasih masuk via apa? Oke. Itu video satu lagi kayaknya deh. Ini kakek, ini nenek berdua adik kakak. Ini pasien rutin kami sudah lama sekali. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya